Memasuki hari ke-13 atau 2 pekan lebih, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali meluas. Banjir akibat terus meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Dusun Tegal Luhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Dari 10 kecamatan yang terdampak, banjir menyebari 20 desa di Kabupaten Karawang. Gelombang pengungsi pun kembali meningkat. Masuk hari ke-13, warga pasrah. Padahal sebelumnya banjir sudah berangsur surut. Banjir kembali meluas akibat hujan deras selama 2 hari terakhir, sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah dataran rendah, air mencapai 2 meter lebih. Deras ya? Deras. Deras. Deras banget Pak, deras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? Yang ini 3 kali ya? 3 kali. Ini berapa ketinggian di sini? Ketinggian di sini sementara 70 cm. Pak RT Kalau di sana lebih tinggi, berapa? sekitar 130. Iya. Ini Pak RT mau nyari pengungsi atau gimana? Dia mau nyari pengungsi buat dievakuasi. Iya. Fungsi. Pengungsi? Iya. Banjir lagi rumahnya? Banjir lagi, nambah lagi. Nambah lagi. Iya. Siapa tadinya siapa? Apa? Tadinya setingginya siapa? Tadi setinggi hampir di 60 cm. 60 cm. Nah, Tadinya. Iya. Sekarang? Sekarang lebih. Lebih. Iya, di kampung di sana. Oh. Kapan itu Pak? Ya, dari kemarin sih. Nggak, naiknya lagi Oh, tadi. naik tadi. Tadi jam 6. Jam 6. Dalam kurun 2 pekan lebih, banjir telah melanda 3 kecamatan terparah dari 10 kecamatan di 20 desa terdampak. Warga mengaku sudah 3 kali terkena banjir, 3 kali air surut dan 3 kali harus mengungsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi membuat banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sungai Cipunagara yang selama ini dikhawatirkan akhirnya meluap. 8 kecamatan di Subang, Jawa Barat terendam banjir, yaitu Kecamatan Pamanukan, Legon Kulon, Sukasari, Yasem, Belanakan, Pusaka Nagara, Pegaden, dan Conpreng. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pamanukan. Lebih dari 2.000 rumah terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Sebelumnya banjir di Kecamatan Pamanukan disebabkan oleh Sungai Kalensema yang meluap. Namun kini diperparah oleh luapan Sungai Cipunagara. Luapan Sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat semakin deras. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir. Kolong flyover Pamanukan kini kembali dipenuhi ratusan warga setelah sebelumnya dipindahkan ke gedung olahraga. Bahkan jumlah pengungsi semakin banyak. Yang lagi ke sini. Tadinya udah pulang. Jadi airnya datang lagi. Makin dalam ya? Makin dalam, sekarang makin dalam. Jadi malam-malam sekaya ke sini sampai subuh-subuh. Untuk kemarin sempat kami pindahkan karena kurang layak untuk pengungsiannya, dipindahkan ke gor yang di desa. Namun demikian pada hari Jumat tadi pagi pukul 3 air Sungai Cipunagara meluap lagi ke rumah warga sehingga pengungsi yang baru sekarang ada beberapa tempat pengungsian terutama di flyover. Jadi pengungsian yang lain udah penuh gitu ya? Ada 6 titik pengungsian termasuk masjid maupun gor-gor yang ada di wilayah Pamanukan untuk ditempatkan pengungsi-pengungsi yang warganya kena dampak. Fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah terus melebar dan mengancam menara Sutet yang berjarak beberapa puluh meter dari bibir lubang. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyaluran listrik antar wilayah. Lubang
raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh terus melebar. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah putus total. Lubang raksasa dilaporkan semakin membesar sejak Selasa kemarin. Badan jalan di lokasi habis tergerus disertai longsoran tanah dengan kedalaman hampir 200 meter. Tak hanya infrastruktur jalan, perkebunan cabai milik warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Sejumlah lahan pertanian ambles dan rusak akibat pergerakan tanah yang terus terjadi, terutama saat hujan ringan hingga sedang. Yang paling mengkhawatirkan, menara sutet yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir lubang kini berada dalam ancaman. Jika longsoran meluas, kondisi ini berpotensi membuat menara sutet terperosok dan merusak jaringan transmisi listrik ke sejumlah wilayah. Petugas PLN pun mendirikan posko dan bersiaga untuk memantau perkembangan pergerakan tanah serta kondisi menara sutet. PLN juga berencana memasang tiang listrik di lokasi alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan menara sutet di kawasan tersebut. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan banyak kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Biron sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik. Hingga kini, warga di sekitar lokasi diimbau untuk menjauhi area longsoran demi menghindari risiko yang lebih besar. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personil ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 23 prajurit marinir turut menjadi korban dalam bencana longsor yang menimpa Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Diketahui pada saat kejadian, 6 anggota TNI tengah menginap di rumah warga. Sebanyak 23 prajurit marinir TNI Angkatan Laut menjadi korban tertimbun longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Peristiwa ini terjadi saat personel marinir tengah melaksanakan latihan prasatuan tugas di Cisarua untuk ditugaskan di perbatasan RI Papua Nugini. Menurut salah seorang warga Kampung Pasir Kuning, lokasi rumahnya tidak jauh dari lokasi latihan. Bahkan ada 6 anggota TNI yang menginap di rumahnya. Sebelum kejadian, hujan angin menyebabkan separuh rumahnya ambruk. Beruntung anggota keluarganya selamat. Bahkan saat kejadian longsor, anggota TNI yang menginap di rumahnya membantu menyelamatkan anak dan cucunya. Video tentara genap, abdi sareng incu di dua. Yang latihan itu? Nya bulan itu yang murang kali abdi di bulan itu mengguru kan aya angin, besar, hujan gede, angin besar, tas senter abah oge ente ieu. Berdasarkan data terakhir per Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi, dengan 41 diantaranya berhasil diidentifikasi. Sementara itu masih ada 25 orang yang hingga kini masih dalam pencarian.